Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok F ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang laporan inspeksi sanitasi atau tempat-tempat umum pada Mall Palembang Icon. Baiklah, adapun anggota dari kelompok F yaitu Irban Nurjihan, Estiani Utami, Madita Anjani, Ilham Bagus, Dwini Ranti, Bunga Ramarani, Fauzi Ramailia, dan Cindy Febiola. Langsung saja untuk pembahasan pertama mengenai pengertian sanitasi tempat-tempat umum akan disampaikan oleh Fauzira. Kepada saudari Fauzira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membaca dimulai dengan pengertian sanitasi tempat-tempat umum. Sanitasi tempat-tempat umum atau public health sanitation adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya pada usaha-usaha kebersihan atau kesehatan tempat-tempat umum dalam melayani masyarakat umum yang sehubungan dengan aktivitas tempat-tempat umum tersebut secara fisiologis, psikologis, dan mencegah terjadinya penularan penyakit atau kecelakaan serta estetika antar penghuni, pengguna, dan serta masyarakat sekitarnya. Dalam pengertian mall, pusat perbelanjaan mall diartikan sebagai suatu area pergerakan linear pada suatu area pusat bisnis kota atau central city business area yang lebih diorientasikan bagi pejalan kaki, berbentuk pedestrian dengan kombinasi plaza dan ruang-ruang interaksional. Di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Fauzira. Selanjutnya itu penjelasan bentuk-bentuk pusat perbelanjaan akan disampaikan oleh saudari Dwi. Kepada saudari Dwi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang kedua, bentuk-bentuk pusat perbelanjaan. Yang pertama, strip center. Pusat perbelanjaan berbentuk outlet yang berjajar dan bersatu sebagai gabungan dari kegiatan perdagangan eceran. Bagian depan toko umumnya dilengkapi dengan kanopi. Selanjutnya, mall adalah bangunan tertutup dengan pengatur suhu, memiliki koridor dengan posisi toko yang saling berhadapan. Umumnya bentuk mall dibangun dalam standar pusat di pembelanjaan tipe regional center atau super regional center. Yang ketiga, kriteria sanitasi yang baik di mall. Persyaratan sistem pengawasan. Yang pertama, persyaratan ventilasi. Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan ventilasi mekanik atau buatan sesuai dengan fungsinya. Jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, maka diperlukan ventilasi mekanis seperti pada bangunan fasilitas tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan pencemaran. Baiklah, saya kembalikan dari moderator kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Irban Nurjihan. Kepada saudari Irba dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang kriteria sanitasi yang baik di mall. Yang selanjutnya yaitu persyaratan sistem pencahayaan. Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya. Next. Kemudian sarana sanitasi, jamban dan urinoir. Jamban harus memakai tipe leher angsa, karena dengan menggunakan leher angsa tersebut, maka bau tidak bisa keluar karena ditahan oleh air dan tetap ada di situ. Maka tidak akan mengundang kedatangan lalat dan binatang lainnya.
Kemudian tempat cuci tangan. Tersedia minimal 1 buah tempat cuci tangan untuk umum yang dilengkapi dengan sabun dan serbet, agar memudahkan para pengunjung untuk membersihkan tangan setelah membuang hajat mereka. Selanjutnya, pembuangan sampah. Tersedia tong sampah di tempat-tempat tertentu yang mudah dijangkau oleh setiap penumpang. Tong sampah harus kedap air dan tertutup agar baunya tidak keluar dan tidak merusak pemandangan atau estetika. Dan yang terakhir ada pemadam kebakaran. Tersedianya alat pemadam kebakaran yang dapat dilihat dan dicapai dengan mudah oleh umum. Pada alat ini harus terdapat cara penggunaannya untuk mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di mal. Maka, di tempat tersebut perlu tersedia alat pemadam kebakaran yang selalu siap digunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu mengenai hasil pemeriksaan form inspeksi sanitasi mal akan dijelaskan oleh Saudari Cindy Febiola. Kepada Saudari Cindy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan berdasarkan form inspeksi sanitasi mal. Nah, di sini terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama itu ada persyaratan air bersih dengan bobot 20. Jadi, yang pertama itu harus tersedia air bersih yang memenuhi syarat dan memenuhi kebutuhan yang cukup. Di sini kami menilai dengan poin 4 dengan total skor 80. Yang kedua, sumber air harus dijaga dari pencemaran. Kami menilai dengan poin 3 dengan total skor 60. Yang ketiga, paling sedikit setiap 6 bulan diambil sampel untuk pemeriksaan di laboratorium. Kami menilai dengan poin 3 dengan total skor 60. Kemudian komponen yang kedua itu ada persyaratan pembuangan sampah dengan bobot 15. Yang pertama, di setiap toko harus tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup kedap air dan dengan jumlah yang cukup. Di sini kami menilai dengan poin 4 dengan total skor 60. Yang kedua, di setiap blok harus tersedia tempat pengumpulan sampah yang tertutup kedap air dan mudah diangkat. Di sini kami menilai dengan poin 3 dengan total skor 45. Yang ketiga, pembuangan sampah harus setiap hari sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Kami menilai dengan poin 4 dengan total skor 60. Kemudian, komponen yang ketiga ada persyaratan pembuangan kotoran manusia dengan bobot 15. Yang pertama, harus tersedia kakus yang memenuhi syarat, yaitu yang bertipe leher angsa dengan jumlah untuk 60 orang dagang pria disediakan 1 buah kakus, dan untuk 40 orang dagang wanita disediakan 1 buah kakus. Di sini kami menilai dengan poin 4 dengan total skor 60. Yang kedua, disediakan peturasan yang memenuhi syarat dengan jumlah untuk 60 orang pengunjung pria disediakan 1 buah peturasan. Kami di sini menilai dengan poin 4 dengan total skor 60. Yang ketiga, harus ada tanda yang jelas untuk membedakan antara kakus pria dengan kakus wanita. Di sini kami menilai dengan poin 5 dan total skor 75. Kemudian komponen yang keempat itu ada persyaratan pembuangan air limbah dengan bobot 20. Yang pertama, pembuangan air limbah harus melalui saluran yang tertutup. Kami di sini menilai dengan poin 5 dengan total skor 100. Yang kedua, pembuangan akhir harus dibuang ke septic tank atau ke saluran pembuangan air kotor perkotaan. Di sini kami menilai dengan poin 5 dengan total skor 100. Kemudian komponen yang kelima itu ada komponen yang keempat itu ada tempat berjualan makanan yang dengan bobot 20. Yang pertama itu ada makanan dan minuman yang dijual harus selalu dalam keadaan bersih dan segar. Di sini kami menilai dengan poin 4 dengan total skor 80. Yang kedua, tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup dan dalam jumlah yang cukup. Di sini kami menilai dengan poin 5 dan total skor 100. Yang ketiga, karyawan harus memperhatikan kebersihan dan kesehatannya setiap hari. Di sini kami menilai dengan poin 4 dengan total skor 80. Yang keempat, kebersihan di sekitar tempat berjualan harus dijaga setiap hari. Di sini kami menilai dengan poin 4 dengan total skor 80. Yang kelima, air yang digunakan adalah
air yang memenuhi syarat baik kualitas dan jumlahnya. Di sini kami menilai dengan poin 4 dan total skor 80. Kemudian yang komponen kelima itu ada hal-hal lain dengan bobot 10. Yang pertama itu ada setiap jalan atau arus lalu lintas antar gang dan blok pencahayaannya harus cukup dan disyaratkan oleh 10 FC. Di sini kami menilai dengan poin 5 dengan total skor 50. Yang kedua, lantai harus selalu dalam keadaan bersih. Kami menilai dengan poin 4 dengan total skor 40. Yang ketiga, harus tersedia alat perlengkapan P3K. Di sini kami menilai dengan poin 3 dan total skor 30. Dan yang keempat, harus tersedia air pemadaman kebakaran. Di sini kami menilai dengan poin 5 dengan total skor 50. Jadi, total dari penilaian from infeksi sanitasi pada MAL itu ada 1.230. Nah, pada sanitasi form ini itu terdapat kriteria juga jika dia nilai total skornya itu di bawah 990 berarti tidak memenuhi syarat. Dan jika total skor dia range-nya 990 sampai 1650 berarti memenuhi syarat. Nah, tadi kan total skor dari penilaian kami itu 1.230. Sehingga infeksi sanitasi yang kami lakukan pada Mall Palembang Icon itu memenuhi syarat from infeksi sanitasi yang telah ditentukan. Baiklah, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Cindy. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Madita. Kepada Saudari Madita dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu pembahasan inspeksi berlokasi di Mall Palembang Icon, Jalan POM 9, Lorong Paco, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun bagian dalam mall, yang pertama, lantai mall terbuat dari bahan kedap air dan tidak licin. Kedua, penerangannya sangat terang. Dan ketiga, keadaan di dalam mall sangat bersih dan tidak terdapat kotoran apapun atau noda pada lantai. Pembuangan sampah. Pembuangan sampah di dalam mall adanya tempat sampah sementara. Yang kedua, sampah tidak berserakan. Dan yang ketiga, tempat sampah tertutup dan kedap air. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Madita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hesti. Kepada Saudari Hesti dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sarana sanitasi. Jamban menggunakan tipe jongkok leher angsa. Jamban terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jumlah jamban mencukupi di setiap lantai mall. Keadaan sanitasi di dalam WC bersih, tidak berbau, dan tidak licin. Di setiap jamban memiliki air yang cukup dan terdapat juga tisu. Selanjutnya, tempat cuci tangan. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan hair dryer. Terdapat hand sanitizer dalam mall tersebut. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat alat pemadam kebakaran, terletak di tempat yang mudah terlihat dan dijangkau oleh petugas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan tentang skenario sanitasi lingkungan mall yang disesuaikan dengan era new normal akan disampaikan oleh Saudari Bunga. Pada Saudari Bunga dipersilakan. Baiklah, selanjutnya skenario sanitasi lingkungan mall yang disesuaikan dengan era new normal yang harus diperhatikan dalam menerapkan sanitasi lingkungan pada mall di era new normal ini yaitu 1. Kewajiban semua pekerja dan pembeli pengunjung menggunakan masker selama dari luar mall maupun di dalam mall. 2. Larangan masuk kerja bagi pekerja dan pembeli atau pengunjung yang memiliki gejala demam,
nyeri tenggorokan, batuk, pilek, dan sesak napas. 3. Penerapan higien dan sanitasi lingkungan kerja dengan ketentuan memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat. 4. Physical distancing dalam semua aktivitas kerja bagi pekerja dan pengunjung atau pembeli dengan jarak 1 meter. 5. Melakukan rekayasa engineering penularan seperti pemasangan pembatasan atau saya lanjutkan ya, maaf sinyal. 5. Melakukan rekayasa engineering penularan seperti pemasangan pembatasan untuk antri di toko atau tabir kaca bagi pekerja yang mengalami pelayanan di dalam mal. 6. Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik toko pusat pembelanjaan di mal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu kesimpulan dari tugas kami ini yaitu sanitasi tempat-tempat umum atau public health sanitation adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya pada usaha-usaha kebersihan atau kesehatan tempat-tempat umum dalam melayani masyarakat umum yang sehubungan dengan aktivitas tempat-tempat umum tersebut secara fisiologis, psikologis, dan mencegah terjadinya penularan penyakit atau kecelakaan, serta estetika antar penghuni, pengguna, dan serta masyarakat sekitarnya. Pusat perbelanjaan adalah sekelompok usaha, retail, dan usaha komersial lainnya yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki, dan dikelola sebagai satu properti tunggal. Bentuk-bentuk pusat perbelanjaan secara umum dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu strip center dan mall. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas dan bekerja. Dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Yang terakhir, jadi inspeksi sanitasi yang kami lakukan di Mall Palembang Icon memenuhi syarat form infeksi sanitasi yang telah ditentukan dengan jumlah nilai yang didapatkan yaitu 1.230. Dan saran dari kami yaitu tetap menjaga kebersihan di era new normal saat ini, tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah terinfeksi virus COVID-19. Dan diharapkan juga pada para pengunjung ataupun pekerja yang berada di lingkungan mal tetap mematuhi protokol yang ada. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok F. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sudah dapat membantu.